bagimu hal yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Praise God. Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita ya sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya baik, Bapak Pendeta. Amin. Bapak Ibu mari. Ya, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu di pagi hari yang indah ini. Kami memanggil namamu, kami memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari baru yang Tuhan beri bagi kami, bahkan waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Selaku persekutuan gereja CLCC, kami boleh duduk di bawah kaki-Mu di saat ini. Kami boleh memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada-Mu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat ini kami akan diam dan Tuhan akan berbicara buat kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu Tuhan, Kau berikan kuasa, hikmat, pewahyuan, pengurapan dari sorga kepada hamba-Mu. Ya Yesus. Supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan buat kami semua. Kami semua yang mendengarkannya, Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami, sertai kami, berkati kami. Supaya kami mampu memahami akan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengerti, kami menyimpan dan akan melakukan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mau ingin untuk ada dalam persekutuan ini. Tuhan berkati jaringan yang ada pada mereka supaya mereka boleh masuk dan kami sama-sama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan suara-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami sekalian Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Buat doa sebelum firman Tuhan disampaikan telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin, Bapak Pendeta. Amin. Praise God. Praise God. Terpujilah Tuhan ya. Ya, selamat bergabung. Dari Kota Malang ada Ibu Joyce Putirai. Haleluya. Sudah bersama dengan kita semua ya di pagi hari ini. Oke, senang sekali. Kita akan mendengar firman Tuhannya di pagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah. Kita sedang bicara ya sepanjang tahun 2024 ini. Haleluya, kita akan lihat kemuliaan Allah di dalam hati yang mengasihi. Amin. Mengasihi siapa? Tentu mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita ada pada pagi hari ini karena kita ingin mau menyatakan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Dan itu yang Tuhan rindukan dari hidup kita ya. Dan bukankah kita juga akan melakukan hal yang sama, bukan? Kita juga mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus ya. Ini dia. Pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-188 ya. Tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan bawa kita step by step
selangkah demi selangkah kita maju dengan Tuhan ya. Dan tema kita pagi ini kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi ya, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi? Jawabannya pasti ya, pasti ada. Lalu bagaimana kalau hati seseorang tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi semua orang, alias dia hatinya jahat, hatinya membenci, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke, sebuah nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 28 dan sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat ini untuk kita sekalian. Ya, nats Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Kalau dulu kita tidak tahu, maka inilah saatnya. Tuhan bilang sekarang kita tahu. Amin ya. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari firman yang kita dengar. Firman yang kita saudara-saudaraku pelajari, firman yang kita renungkan. Maka kita tahu sekarang. Waktunya kapan? Kita tahu, bilang sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, bulan depan, terlambat. Sekaranglah waktunya. Tuhan mau kita tahu. Tahu bagaimana? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu banyak sekali. Waktu engkau sakit, Tuhan bekerja untuk menyembuhkan engkau. Waktu engkau susah, Tuhan bekerja untuk menghibur hatimu yang susah dan sedih. Waktu engkau dalam persoalan, Tuhan bekerja untuk memberi engkau pertolongan. Waktu engkau dalam kesesakan, rasanya tidak ada jalan keluar, Tuhan bekerja untuk memberikan engkau jalan keluar. Katakan amin ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, bilang turut bekerja ya. Dalam segala sesuatu, sesuatu yang baik atau yang buruk. Waktu engkau rugi, waktu engkau untung, waktu engkau direndahkan, waktu engkau ditinggikan, waktu engkau disakiti, waktu engkau dikhianati, waktu engkau dilukai, engkau dikecewakan. Allah turut bekerja. Bekerja untuk apa, saudaraku? Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini engkau mengalami keadaan yang tidak baik, keuangan, ekonomi, bisnis, bahkan karir, pekerjaan, hubungan yang tidak baik, saudaraku. Saudara, Allah tetap bekerja. Bilang amin. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi siapa? Perhatikan ini. Menarik sekali. Bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak rugi. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak, saudaraku, membiarkan engkau dalam keadaan sedang engkau alami hari-hari ini. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Waktu engkau mengalami keadaan yang buruk, Tuhan mendatangkan kebaikan. Dia mendatangkan hal yang baik dalam kehidupan saudara. Ya, waktu engkau dalam keadaan kekurangan, Dia bekerja untuk mendatangkan apa? Kelimpahan bagi saudara-saudara sekalian. Ya, waktu engkau dalam keadaan lemah, Dia bekerja mendatangkan kebaikan supaya engkau jadi kuat. Itu luar biasa ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudaraku ya. Rencana Tuhan itu adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera. Kemarin kita sudah pelajari nats Alkitab kita ya, bahwa sebab rancangan Tuhan tetap selama-lamanya dan rencana hatinya tetap turun-temurun. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi indah sekali. Hari ini kita akan lihat, kita pelajari kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan itu tidak rugi ya. Yang rugi itu siapa? Kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi hari ini kita butuh kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kita nyanyikan kemarin ya, waktu yang lalu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu.
kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin, saudaraku ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudaraku. Mendatangkan kebaikan supaya apa? Ekonomimu baik, keuanganmu baik, bisnismu baik, pekerjaanmu baik, karirmu baik, studi anak cucumu baik, saudaraku ya, perjalanan hidupmu baik, apapun yang kau kerjakan baik semuanya, ya, itu Tuhan yang bekerja. Siapa yang bekerja, saudara? Tuhan yang bekerja. Amin ya. Dan kita akan lihat ini penting sekali, saudara-saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hati. Hati yang apa, saudara? Hati yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan jemaatnya, ya, dengan segenap hatinya. Jadi waktu engkau mengasihi Tuhan, mengasihi jangan dengan separuh hati. Mengasihi dengan segenap hati, sebulat hati, sepenuh hatimu. Ya, saudaraku. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah memberikan saudara hari depan yang penuh harapan. Ya, pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Kalau pengharapan pada manusia bisa mengecewakan, pengharapan pada uang bisa mengecewakan, pengharapan pada materi, pada harta, pada sesuatu yang sifatnya tidak kekal, itu bisa mengecewakan. Tapi kalau pengharapanmu kepada Tuhan tidak mengecewakan, bilang amin ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Sebab orang yang percaya pada Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah dipermalukan. Dan orang yang berharap pada Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Ya, situasi keadaan apapun boleh mengecewakan, bahkan dokter pun bisa mengecewakan. Tapi Yesus Tuhan, kepadanya engkau percaya, dia tidak pernah mengecewakan saudara saya. Bilang amin ya. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itulah tema kita sepanjang tahun 2024 ini. Saudaraku, dan saya ingin sampaikan buat kita sekalian, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, lakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Bukan untuk kita, tapi kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka siap-siap kalau Tuhan dimuliakan, maka engkau juga dan saya dimuliakan. Amin, saku. Itu adalah doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yesus berdoa kepada Bapa supaya Bapa memuliakan murid-muridnya. Dan Bapa memuliakan Yesus ya. Jadi kalau Yesus dimuliakan, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya juga dimuliakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, Tuhan tidak akan mau mempermalukan kita, saudaraku. Tuhan mau memuliakan kita. Bagaimana supaya kita bisa dimuliakan? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya, kalau Tuhan dimuliakan, engkau dan saya juga dimuliakan ya. Jadi kemuliaan itu yang pertama-tama hanya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak layak menerimanya. Dan kalau Tuhan memuliakan kita, bukan karena kita memuliakan diri kita, Bapak Ibu, itu memang benar-benar itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke,
Nah, kita lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hati yang mengasihi Tuhan dan jemaatnya dengan segenap hatinya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, hal ini dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam Roma pasal 1 ayat 10 sampai 12 ya. Kita Roma, saudaraku. Dan ini akan membahagiakan hati kita, akan membuat hati kita bersuka cita, hati kita benar-benar penuh dengan damai. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini saja, kita akan menemukan di sini ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Wow, ini ada sebuah rahasia yang kita perlu gali sama-sama ya. Mari kita lihat siapa dia. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita lihat ciri yang pertama, yaitu dia adalah orang yang memiliki hati. Hati yang selalu apa, saudaraku? Selalu suka berdoa dengan segenap hatinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita lihat ayatnya ya. Dalam Roma 1 ayat 10. Roma 1 ayat 10, aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Amin. Amin. Dimulai dengan sebuah kalimat berkata, aku berdoa. Pada waktu engkau sakit, apa yang harus engkau lakukan? Berdoa. Ya. Setelah berdoa, engkau bisa ambil tindakan iman. Boleh minum obat, atau boleh ke dokter, boleh ke rumah sakit. Ya, tidak salah. Tetapi yang pertama-tama berdoa dulu. Menghadapi persoalan apapun, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, berdoa, saudaraku. Berdoa itu adalah engkau menyampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Engkau menyampaikan segala keluh kesahmu, permohonanmu, menyampaikan semua unek-unek, semua apa yang menjadi harapan dan impianmu, engkau sampaikan kepada Tuhan. Berdoa untuk suamimu, berdoa untuk istrimu, berdoa untuk anak, mantu, cucumu, berdoa untuk mertuamu, berdoa bagi keponakan-keponakanmu, orang-orang yang kau sayangi. Berdoa Bapak Ibu ya. Berdoa saudaraku dengan segenap hatinya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita saudaraku. Tuhan menghendaki kita berdoa untuk si A, si B, kita doakan saudaraku ya. Ini yang Paulus ajarkan saudaraku. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah. Ya, dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi saudara, orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam hati yang mengasihi, saudaraku, itu apa saudaraku? Dia selalu suka berdoa dengan segenap hati ya. Hatinya itu selalu suka berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Bisa dibayangkan kalau kita tidak bernafas 5 menit aja, oh kita sudah dalam keadaan terkapar-kapar, dalam keadaan benar-benar tersiksa di situ. Karena tidak ada oksigen, ya, tidak ada nafas, matilah. Akhirnya mati saudaraku. Nah, itulah sebabnya doa itu membawa kehidupan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, saudaraku. Bapak Ibu, dan kabar baiknya adalah doa orang benar bila dengan yakin. Bila dengan apa? Dengan yakin, dengan iman, dengan penuh, saudaraku ya, kepercayaan kepada Tuhan. Itu akan sangat besar kuasanya, sangat powerful. Saudara sudah mendengar kesaksian teman-teman kita ya, kemarin mereka bersaksi bahwa Tuhan begitu cepat sekali menjawab doa mereka ya. Dan kita berdoa, Bapak Ibu saya lihat di dalam itu kemarin rekaman ya, kita berdoa itu. Nah, salah satu yang kita doakan di jam 3 saudaraku ya, jam 9 ya, waktu itu Pak Lukas ikut dan Pak Lukas menaikkan doa ya. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita saudaraku. Dengan berdoa, gunung yang tinggi engkau bisa pindahkan. Dengan berdoa, gelombang badai kehidupanmu bisa diredakan. Siapa yang melakukannya? Tuhan melakukan. Apa yang kau doakan? Bagian saudara dan saya, bagian kita adalah berdoa. Waktu engkau berdoa, segala kekuatan musuh dihancurkan. Waktu engkau berdoa, pintu yang tertutup terbuka.
Waktu engkau berdoa, maka jalan-jalan yang buntu ditutup manusia dibukakan Tuhan. Waktu engkau berdoa, Tuhan mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Waktu engkau berdoa, engkau sedang menggerakkan hati Tuhan, dan engkau sementara menggerakkan tangan Tuhan itu diulurkan, memberi engkau pertolongan. Amin. Waktu engkau berdoa, engkau melihat segala sesuatu mulai berubah. Dari yang rasanya itu berat menjadi ringan. Dari yang rasanya sukar menjadi begitu mudah. Saudaraku, waktu engkau berdoa, Tuhan sedang bekerja, saudaraku. Jadi tugas kita adalah berdoa. Seorang ratu dari sebuah kerajaan, ya, Ratu Beatrix, dia berkata, aku tidak akan pernah takut kepada kerajaan manapun yang datang menyerang kerajaanku. Hanya yang aku paling takuti ketika aku mulai mendengar orang-orang Kristen mulai berdoa kepada Allahnya. Itu bulu kuduku, itu merinding. Aku gemetar waktu aku mendengarkan doa-doa yang mereka naikkan itu. Karena dia tahu doa yang dinaikkan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, Allah mendengar doanya. Dan Allah memberikan mereka pertolongan. Itu yang dia paling takut, saudaraku. Ya, Soalnya terkasih dalam Tuhan, doa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Waktu engkau berdoa, hati yang keras diubahkan Tuhan menjadi hati yang lembut. Waktu engkau berdoa, hati yang penuh dengan kemarahan, kebencian, diubahkan Tuhan menjadi hati yang penuh kasih dan pengampunan. Amin. Waktu engkau berdoa, selaku Tuhan menjamah hati seorang suami. Waktu engkau berdoa, Tuhan menjamah hati seorang istri. Waktu engkau berdoa, Tuhan menjamah hati seorang menantu, seorang cucu. Waktu engkau berdoa, Tuhan menjamah hati orang-orang yang engkau doakan. Oh Tuhan, itu bukan cuma mendengar, tapi dia menjawab doa. Bukan cuma menjawab doa, tapi dia juga bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, tadi Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, adakah sesuatu yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada yang sukar. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal engkau tahu rahasianya. Amin. Ya, itulah sebabnya kita berdoa, saudaraku. Dengan engkau berdoa, Bapak Ibu sekalian, walaupun dokter sudah angkat tangan, tidak ada harapan. Tapi selama engkau berdoa, Tuhan masih memberi engkau harapan. Tuhan masih memberi engkau kesempatan. Contohnya saya ini, saudaraku. Dokter sudah menyatakan kepada almarhum Oma, sudah tidak ada lagi harapan. Kalaupun ada kemungkinan kecil, saya hidup, tapi dengan catatan saya cacat. Ya, tidak bisa jalan alias saya lumpuh. Jadi setiap hari saya duduk di atas kursi roda, dan kalau saya jalan saya harus pakai tongkat atau pakai yang kaki 4 itu, ya. Dan kalaupun saya hidup, pikiran saya tidak akan pernah normal alias begini, saudara. Jam 8:15. Tapi Tuhan ajaib, doa seorang ibu yang percaya, doa seorang mama yang percaya, doa seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi karena imannya kepada Tuhan, itu mengubahkan yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dokter kaget, dokter bilang, ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Dan seketika itu semua alat-alat yang di tubuh saya dilepaskan. Dan dokter berikan rekomendasi bahwa John disembuhkan bukan dari tangan dokter, bukan dari rumah sakit ini, bukan juga dari obat, tapi dari kuasa Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kalau sudah bertindak, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, kalau Tuhan sudah bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Sebaliknya kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa membukanya. Ya, jadi bagian kita adalah berdoa. Nah, ini kabar baik bagi kita sekalian. Kita ini diberikan kuasa untuk apa? Untuk mengikat dan melepaskan. Amin, ya. Untuk apa? Membuka dan menutup, saudaraku. Yang kita buka apa yang ditutup oleh setan. Dia tutup pintu rezeki, pintu kebaikan, pintu kemenangan. Kita buka dengan apa? Dengan doa yang lahir dengan iman. Amin. Apa yang dibuka oleh setan sehingga membuat banyak roh jahat menyerang kita, saudaraku, lewat sakit penyakit, lewat keuangan ekonomi, kita tutup pintu-pintu itu sehingga tidak ada kesempatan setan masuk. Nah, makanya Bapak Ibu banyak orang nggak ngerti. Ini rahasia ini di sini. Mereka pikir Allah apa itu doa. Mereka pikir doa nggak ada apa-apanya. Mereka lupa bahwa waktu mereka berdoa, mereka sedang terkoneksi dengan sorga.
Waktu mereka berdoa, mereka sedang terhubung, mereka sedang tersambung dengan sorga. Nah, saya ingat pada waktu itu, Oma cerita, dia bilang gini, pada waktu itu kan belum ada HP, ya. Waktu itu masih ada apa itu, wartel. Tapi sebelum zamannya ada wartel, ya. Mereka pergi ke kantor Telkom, ya, ke kantor Telkom, dan rupanya mereka ingin tahu kabar saya yang sebenarnya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu sampai di kantor Telkom, itu petugas di kantor Telkom bilang, "Ibu, maaf, selama beberapa hari ini saluran internasional sedang terganggu." Anda tahu kenapa? Karena pada waktu itu tahun 1991, perang Amerika dengan Irak. Jadi mengakibatkan saluran internasional terputus, tidak bisa telepon, saudaraku, ya. Dari Indonesia telepon ke Malaysia tidak bisa, terganggu. Oma bilang apa? Kalau saluran internasional terganggu, ada satu saluran yang tidak pernah terganggu, yaitu apa? Saluran ke sorga. Amin, saku. Saluran ke sorga, doa kita kepada Tuhan tidak pernah terhalangi. Dengan catatan, saudara saya hidup benar, ya. Dengan catatan saudara saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, doa saudara saya itu ada aksesnya, ada jalurnya, ada salurannya ke sana, tidak ada yang bisa menghalangi. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu, saya percaya saudaraku, ini waktunya. Bukan hamba-hamba Tuhan yang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan kuasa dan tanda mujizat ajaib yang bisa melakukan. Saudara pun bisa. Katakan amin. Meskipun kau seorang ibu rumah tangga, seorang bapak, seorang suami, seorang istri, engkau biasa. Tapi ingat, yang ada di dalam dirimu itu bukan yang biasa, itu luar biasa. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Oh, Tuhan pakai doa orang-orang benar, ya, orang-orang hebat, bukan pendeta hebat saja, tapi Tuhan pakai semua kita orang-orang yang percaya ini. Amin, saudaraku. Kita lanjut ya. Sampai di mana ini? Nah, ini yang pertama. Ya, saudaraku. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan ya. Oke, kita lihat yang kedua sekarang. Kelas yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi? Mengasihi siapa? Tentu mengasihi Tuhan dan sesama ya. Oke, mari kita lihat. Yang kedua, dia adalah orang yang mengharapkan. Mengharapkan apa, saudaraku? Dia mengharapkan di dalam hati ya pertemuan yang indah untuk apa? Untuk dia bisa melihat orang-orang kudusnya, yaitu jemaat Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Roma 1 ayat 11. Roma 1 ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Amin. Amin. Sebab aku ingin melihat kamu. Ini adalah sebuah harapan Paulus. Melihat kamu, melihat jemaat Tuhan itu untuk apa? Untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Guna menguatkan kamu. Jadi saudaraku, seorang hamba Tuhan itu memberikan karunia rohani. Ya, karunia rohani untuk apa? Menguatkan. Supaya jemaat itu tidak lemah, tidak takut, tidak susah, tidak putus asa. Makanya penting Bapak Ibu, ada pertemuan seperti ini, pertemuan yang indah ya dalam ibadah-ibadah seperti ini, suatu. Jadi ini kita mengharapkan, yang mengharapkan di dalam hati. Hati kita ini ada sebuah harapan, oh mau ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan saudara-saudara seiman, ketemu dengan orang-orang kudus ya, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Wow, orang-orang telah dibenarkan. Ini harapan kita semua. Amin. Dan kemarin Bapak Ibu dalam pertemuan doa itulah Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan menjawab doa kita. Dan benar-benar mujizat terjadi, instan sekali ya. Saudara, sangat indah. Karena itu Bapak Ibu, kita punya pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini terus kita galakan. Baik pagi, baik malam ya. Ya seperti kemarin yang itu kita bisa ambil waktu, ada yang jam 9, ada yang jam 3. Puji Tuhan kita lakukan dengan segenap hati. Bahwa tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan saat kita berdoa. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini dia. Yang ketiga, siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Yang ketiga, dia adalah orang yang merindukan. Dia merindukan apa, saudaraku? Dia merindukan kehadiran hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan sang pemimpin rohaninya untuk hadir di antara pertemuan dengan jemaatnya. Mari kita lihat ya, di dalam Roma 1 ayat 12. Roma
Roma 1 ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Amin. Jadi ini ada sebuah kerinduan ya, kerinduan akan apa? Akan kehadiran hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani untuk hadir di antara pertemuan dengan jemaatnya ya. Saudara-saudara, supaya jemaat yang susah tidak susah lagi, yang sedih tidak sedih lagi, yang takut tidak takut lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan ya firman Tuhan, siraman rohani, dia mendapatkan kekuatan, suatu. Dia mendapatkan penghiburan, dia mendapatkan pencerahan, dia bisa memahami, dia bisa mengerti akan rahasia-rahasia firman itu ya. Saudara-saudara, indah sekali. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ya, hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, artinya dia mengerti kemuliaan Allah di dalam hati yang mengasihi. Ya, mari kita lihat yang pertama ini dia, saudaraku. Dia adalah orang percaya yang mengerti, saudaraku, yang percaya, yang taat pada firman, memperoleh apa? Dia memperoleh kesempatan. Katakan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mengunjungi jemaat yang dikasihinya. Amin ya. Mari kita lihat Roma 1 ayat 10. Roma 1 ayat 10, aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Amin. Amin. Aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi tugas seorang hamba Tuhan mengunjungi jemaatnya. Ya, Pak, sekarang teknologi canggih, jadi kita bisa mengunjungi lewat WA, kita telepon, kita chatting, atau kalau kita bisa kunjungan langsung secara fisik itu bagus sekali. Ya, saudara, seperti kalau kami ke Surabaya, kami mampir ke beberapa teman-teman, kita doakan mereka, saudaraku. Itu satu pelayanan yang indah ya, itu membuktikan bahwa orang itu mengerti kemuliaan Allah di dalam hati yang mengasihi. Ya, kalau hati yang tidak mengasihi, dia tidak akan mengunjungi jemaatnya, saudaraku. Ya, atau sebaliknya, jemaat mengunjungi pendetanya. Ya, tapi kita semua ini ada dalam lingkaran kasih Tuhan, sehingga kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dikuatkan hatinya. Ya, dengan apa, saudara? Dikuatkan hatinya dengan apa? Dengan karunia rohani yang diberikan. Nah, mari kita lihat ya. Di dalam Roma 1 ayat 11. Roma 1 ayat 11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Amin. Amin. Supaya semangat ya, supaya tidak lemah, tidak loyo ya, suatu tidak dalam keadaan benar-benar merasa tertekan lagi. Benar-benar ada sebuah kelegaan. Karena apa? Sudah dikuatkan dengan karunia rohani ya, baik itu dengan Roh Kudus maupun dengan firman Tuhan. Amin ya. Dan kita lihat yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan penghiburan. Oleh apa? Oleh iman secara bersamaan. Mari kita lihat ya, dalam Roma 1 ayat 12. Roma 1 ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Amin. Oke, jadi mereka saling menguatkan, baik iman dari Paulus sebagai hamba Tuhan dan iman dari jemaat Tuhan sebagai orang-orang yang mendengarkan khotbah-khotbah pengajaran yang Paulus sampaikan ya. Jadi inilah saudara-saudaraku mendapatkan penghiburan oleh apa? Imannya secara bersamaan. Jadi tidak hanya untuk satu pribadi aja, untuk dari satu sisi, tapi dari dua sisi ya. Satu sisi hamba Tuhan, satu sisi jemaat. Jadi iman secara bersama-sama. Itu akan mendatangkan kuasa Tuhan yang besar sekali, luar biasa ya. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua dan kita akan berdoa dulu. Haleluya, haleluya. Praise God. Pak Lukas Krisnanto, silakan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman yang Kau bagikan kepada kami pada pagi hari ini, mengajarkan kembali buat kehidupan iman rohani kami, untuk kami bisa untuk mengasihi-Mu selalu senantiasa dalam kehidupan kami ya Tuhan.
karena Engkaulah Tuhan Allah yang patut kami kasihi ya Tuhan. Karena Engkau begitu kasih-Mu begitu besar terhadap kami, hingga Engkau mau memberikan kemuliaan Allah hadir di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Miliki kami hati ya Tuhan, untuk kami tetap selalu hati yang mengasihi-Mu, hati yang mencintai-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Bahkan kami tetap selalu mau berpengharapan penuh hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami tetap selalu mempunyai satu kerinduan, haus dan lapar akan kehadiran-Mu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, sangat baik, selamat baik buat kami, anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terpatri di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap mau mengasihi-Mu selamanya dan untuk selama-lamanya. Untuk kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah itu hadir ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor John Sabuna yang begitu setia memberkati kami setiap hari melalui firman-firman-Mu yang baru yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari surga turun tercurah atas hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dibagikan kepada kami semua jemaat-jemaat-Mu CLCC di tempat ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau berikan selalu umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan kesehatan yang ekstra yang daripada-Mu dicurahkan buat hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Kristus, agar dimanapun Kau utus hamba-Mu ini, biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan percaya hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan yang juru selamat di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, berkati istri dan anaknya, berkati keluarga besarnya. Demikian pun juga kami yang hadir pada ibadah pagi hari ini, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapak, terpujilah Kau selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bisa syukur. Haleluya. Amin. Amin, praise God. Terima kasih Pak Lukas untuk doa peneguhan firman ya yang sudah dinaikkan tadi. Tuhan memberkati Pak Lukas ya dan adik Kesia Temi. Tuhan memberkati Pak Lukas. Ya, kembali kepada Pak Lukas. Nah, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Buat firman-Nya yang begitu indah, yang membangkitkan semangat kehidupan kita, untuk kami sebagai umat-umat-Nya tetap selalu dan selalu untuk mengasihi Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki suatu hati untuk tetap membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan selalu mempunyai satu kerinduan selalu untuk dekat-dekat erat selalu bersama Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Pastor John buat firman yang sudah dibagikan pada kita, pada jemaat-jemaatnya tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor John, dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Ibu Weli yang tadi sudah berdoa untuk sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli Hukubun. Salam buat keluarga semua yang ada di Papua Jayapura. Kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu doa propetik. Doa propetik yang akan disampaikan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukas kesempatan untuk saya. Shalom. Shalom. Mari kita bersama-sama menaikkan doa propetik. Kita aminkan dengan I receive. Haleluya. Doa propetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive.
Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteduh dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa Profitik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah Ya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sargunan. Saya serahkan ke Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce buat doa profetik yang sudah dinaikkan bagi bangsa dan negara dan buat gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce beserta keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Amin. Iya, dan kita akan masuk acara selanjutnya itu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Saya persilakan. Ya, makasih Pak Lukas untuk waktunya. Yo. Ya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OPPO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Mario Sihanis. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online, dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 04.00 dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah raya minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Garing MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka dan yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Nini Selistiwati dengan nomor HP tertera.
Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret 2024. Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Bapak Pendeta sekalian, Ya, Bu Eli. permohonan doa buat Bapak Wahyu Ya. yang dari tadi malam sampai pagi ini ada dalam pleno, masih dalam pleno terakhir. Ya. Kiranya Tuhan berkenan memberikan yang terbaik, tapi dijauhkan segala hal yang tidak diinginkan Ya. dari pihak lawan dari partai yang sama. Ya, Oh, terima kasih Bapak Pendeta. Ya, baik Bu Eli, kita akan doakan ya. Untuk Pak Wahyu pasti kita doakan. Yo, haleluya. Terima kasih Bu Eli buat pengumuman gereja gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Bu Eli Hukubun. Salam buat keluarga di Jayapura, Papua. Ya, Tuhan Yesus berkati. Oke. Terima kasih, amin Pak Lukas. Salam buat keluarga semua. Oke. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita pada pagi hari ini sudah menyelesaikan ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita percaya hadirat Tuhan hadir, ada di tengah ibadah gini, dan kita imani kita sudah terima mujizatnya, pertolongan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga semua di Sidoarjo. Dan Ibu Weli Hukubun, salam buat keluarga semua yang ada di Papua. Tuhan Yesus memberkati juga. Dan kepada Ibu Meliawati, Tuhan Yesus memberkati Ibu Meliawati, Adi James, Cindy dan Johan. Tuhan Yesus berkati. Dan kepada Ibu Sinta juga, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta, sehat selalu bersama Tuhan. Dan kepada hambanya Pastor John Sarbonan MA yang begitu setia memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbonan. Di dalam pelayanannya, kita terus berdoa, diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat, dan lebih lagi diberikan hikmat yang dari surga turun tercurahkan buat Pastor John, dan ditaburkan kepada kita sebagai jemaat-jemaatnya, agar kita semuanya dapat bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John. Saya akan kembalikan pada Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Amin. Praise God. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hari Tuhan, kami satu hati berdoa untuk permohonan Ibu Weli Hukubun untuk keponakannya Bapak Wahyu yang hari ini sedang menanti keputusan hasil pleno terakhir Tuhan, oleh karena Tuhan perbedaan suara ini dalam Tuhan Yesus pemilihan caleg, kami doakan Tuhan Engkau ambil alih, Engkau Tuhan bekerja untuk menyatakan kebenaran, keadilan ya Tuhan bagi orang yang sudah menaruh iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Kami doakan untuk Bu Weli Hukubun, berikan Bu Weli kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, kemenangan, penghiburan di dalam nama Yesus. Dan kami doakan Pak Wahyu, Tuhan kuatkan dia, teguhkan hatinya. Kami berdoa supaya apapun keputusan dari hasil pleno ini, Tuhan sendiri akan campur tangan. Tuhan berikan damai sejahtera di hati Pak Wahyu, di hati juga pihak lawan dari partai yang sama. Kami doakan dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami minta hikmat akal budi kepada ketua yang memutuskan. Tuhan ambil alih di dalam nama Yesus. Mari Bapa, ini doa kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, jauhkan segala bahaya, musibah, bencana, kekacauan, demonstrasi, unjuk rasa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan kendalikan hati manusia. Ini doa kami kepadamu. Percaya kuasa, segala kuasa dari tangan Tuhan.
Ini doa kami kepadamu, Haleluya. terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan juga untuk Tuhan Ibu Erna, Ibu Erni, untuk juga Pak John Hukubun, untuk juga Pak Stephen De Fretes, untuk keponakan-keponakan cucu-cucunya kami doakan dalam nama Yesus. Mari Bapak sembuhkan Arsenio, pulihkan kesehatannya, juga untuk cucu Yulia, juga untuk Arno. Oh Tuhan Yesus, kami doakan dalam nama Yesus. Nito, kami doakan dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan ambil alih ya Tuhan, ambil alih ya Tuhan. Berikan mereka kelancaran dalam studi, dalam pekerjaan. Kami doakan Aldo, Aldrik, serahkan mereka dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk Aren, Tuhan tolong dia juga, berikan dia kekuatan pekerjaan terbaik. Berikan juga ketenangan dan pakai dia untuk menangkan calon mertuanya dalam nama Yesus. Biarlah istrinya ini bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Ini doa kami kepadamu Bapa. Kami doakan juga untuk Ibu Joyce Putirai. Tuhan saat ini kuasa-Mu turun atas dia. Penghiburan, pengharapan dari Tuhan memenuhi hati dan jiwanya. Dalam nama Yesus, Joyce, jangan takut. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tahu segala yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan engkau juga. Tuhan pulihkan kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu dipulihkan Tuhan. Dan juga anak, mantu, cucu, suami. Tuhan lindungi semuanya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan. Berikan pekerjaan terbaik bagi Pak Umar. Kami percaya Tuhan, Wawan, Tuhan sudah jamah dia, jamah istrinya. Tuhan kendalikan mereka. Kami percaya Tuhan segala kuasa di tangan Tuhan. Tidak ada kekuatan musuh yang sanggup mengalahkan anak-anak-Mu. Ini doa kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, cukupi segala yang mereka butuhkan, baik dalam pekerjaan dan studi. Cucu-cucu Bu Joyce, Tuhan berkati. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Pak Lukas, dalam nama Yesus Tuhan, pegang Engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Engkau ada dalam tangan Tuhan, Engkau ada di dalam rencana Tuhan, Engkau ada di hati Tuhan, pikiran Tuhan. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, kemuliaan-Nya bagimu. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus engkau lalui bersama dengan Tuhan. Satu persatu semua persoalan akan terselesaikan. Tuhan memenuhi engkau dengan segala kebaikan-Nya. Tuhan memenuhi engkau dengan segala kemurahan hati-Nya. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang menyelesaikan segala persoalan. Kami doakan untuk Tuhan studi dari Kesia, putrinya. Kami doakan supaya dia bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan pada waktu dia mengalami sidang skripsi, dapat menjawab semua pertanyaan para dosen penguji dengan baik ya Tuhan. Berikan dia masa depan penuh harapan. Dan saat dia sedang magang di Hotel Shangri-La, Tuhan berikan dia kekuatan perlindungan. Juga berikan orang-orang baik hati untuk menuntun, membimbing dia, untuk membantu dia. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu dan kami doakan Pak Lukas, apapun yang dikerjakan, dilakukan, Tuhan bukakan sumber-sumber rezekimu dari berbagai arah, baik dari utara, selatan, barat, timur, datang dalam kehidupan Pak Lukas, memenuhi ya Tuhan kehidupannya, memenuhi pundi-pundi, kantong-kantong, juga kirbat-kirbat, memenuhi ya Tuhan tabungan-tabungannya. Semua yang hadir juga lakukan hal yang sama, bagi baik Ibu Weli, Ibu Joyce, bagi juga Ibu Meliawati, Ibu Sinta, juga bagi anak-anak Yohan Sini James dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Teman-teman yang tidak hadir pagi ini, Tuhan tolong mereka, kalau mereka susah sedih, hiburkan, mereka lemah, kuatkan, mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan. Terima kasih, percaya Tuhan berikan pertolongan dan kemenangan. Juga Tuhan sembuhkan, oh Tuhan, cucu dari seorang Ibu Syuli, ya Tuhan, yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, tolong Ibu Nina yang merawat, menjaganya, berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan percaya Engkau sudah mendengar doa kami di hari ini. Sebentar, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sembuhkan juga Pak Frans Angki, kesehatannya, keuangannya, keluarganya, anaknya yang akan naik ke kapal. Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pastor Cornelius Ismail, kami doakan Cinyo yang ada di Nganjuk, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan Pastor Cornelius Ismail, juga Ibu Linda Effendi. Tanggal 30 kami akan beribadah di tempatnya dia, damai sejahtera atasnya. Tuhan pulihkan kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus
Kristus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan, anugerah melimpah atas hidupmu, kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, anak cucu keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, studi anak cucumu, semua diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang terbaik, tidak ada yang sakit, semuanya sehat, tidak ada yang lemah, semuanya kuat, tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi, bahkan diberikan kelimpahan, tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan, tidak ada yang lemah, semuanya kuat, tidak ada yang gagal, semuanya berhasil dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Hari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Praise the Lord. Ya, terima kasih Pak Lukas. Tuhan berkati ya, Bu Joyce, Bu Welly. Salam buat keluarga semua ya. Untuk doanya, Sama-sama. pelayanannya Tuhan berkati. Berkati. Amin, Bu Terima Joyce. Joyce, Pak Semangat. Lukas, Terima kasih Bu Wendy. Bunda, Bu Meliawati, Johan, Cindy, James, Semangat ya. Shalom buat semua. Halo. Salam semuanya. Shalom. Semangat. Oke. Berkati. Salam buat Pak Umar. Bu Joyce. Salam buat Pak Umar, Bu Ya, Joyce. Pak Lukas. Bu Joyce di mana? Sudah di Malang ya, Bu Joyce? Pastor John, terima kasih. Nggak jadi Pak. Anak Yuk. cucu-cucu nggak boleh. Ya, nggak apa-apa. Ucap syukur. Saya Ucap syukur. diberikan sama cucu saya ini yang besar. Ya. Ya, Salam, itu Pak. dia. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Pak Lukas. Terima kasih buat pelayanannya ya. Terima kasih. Salam buat God Kesia, bless Pak you Lukas. all. Ya. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye, Bu Joyce. Sampai jumpa ya. Bye-bye. Oke, Tuhan berkati. Maju terus. Ya. Amin. Semangat.